Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ya kuliah hari ini. Kita akan sampaikan tentang spektroskopi massa. Materinya sudah saya kirim ya sebenarnya. Oke. Hmm. Oh, belum saya kirim. Oke, kita kirim aja. Oke ya, materi sudah saya kirim lewat grup. Eh, Bisa kameranya di-on kan? Biar kelihatan ya kalau saudara ikut dengan apa kuliah hari ini gitu ya. Ya jadi ini pertemuan hari ini membahas tentang spektroskopi massa. Minggu depan kita UTS. Jadi termasuk materi hari ini ya, termasuk materi hari ini nanti eh, sebagai materi di UTS gitu ya. Oke, materi sudah saya berikan di grup. Ya, kita jelaskan sedikit, kemudian nanti latihan gitu ya, karena memang kunci utama Anda memahami materi ini ya harus latihan gitu ya. Kalau enggak ya tetap susah lah untuk ini ya. Kalau enggak nyoba sendiri gitu, mesti susah untuk dipahami. Oke, saya sharekan materinya. Oke ya. Jadi di dalam spektroskopi massa ini, ya nanti kita akan sampaikan mengenai konsep dasar dari spektroskopi massa, kemudian prinsip menganalisis data dari spektroskopi MS untuk menentukan struktur senyawa organik ya. Jadi biasanya memang spektroskopi massa itu digunakan untuk eh, konfirmasi ya, konfirmasi struktur yang telah kita tentukan berdasarkan data-data spektroskopi sebelumnya ya. Jadi fungsi yang utama dari spektroskopi massa ini adalah untuk menentukan MR, massa molekul relatif ya. Jadi untuk menentukan eh, artinya informasi penting ya, informasi utama untuk dari data spektroskopi massa ini adalah menentukan massa molekul relatif ya, MR. Nah, oke. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi prinsip dasar dari spektroskopi massa itu merupakan metode identifikasi dengan menembakkan elektron berenergi tinggi pada sampel dalam keadaan gas, ya, sehingga membentuk ion molekul dan ion fragmen. Nah, selanjutnya ion-ion ini akan dipisahkan berdasarkan massa dan rasio muatan sebagai data spektrum massa. Nah, yang membedakan ya dari data spektroskopi yang lain ya. Jadi kalau spektroskopi kita kenal ada spektroskopi UV ya, UV vis sambil mengingat ya materi yang sebelumnya, kemudian IR, kemudian NMR. Nah, tiga hal ini ya itu berkaitan antara penggunaan atau penembakan gelombang atau cahaya ya ke dalam sampel. Nah, sampel kemudian memberikan respon gitu ya. Nah, responnya itu tergantung pada panjang gelombang yang dikenakan ya. Kalau UV vis ya tentu kita akan mendapatkan data tentang gugus kromofor gitu ya. Artinya ini akan mendapatkan informasi tentang gugus kromofor gitu. Ya, kemudian kalau IR ya tentu ini akan memberikan informasi tentang gugus fungsi gitu ya.
gugus fungsinya, ya Pak. Dari gugus fungsi kita tahu golongan gitu ya, golongannya. Apakah golongan alkohol, golongan hidrokarbon ya gitu ya. Nah, kemudian NMR ya dari data NMR itu ada proton, ada karbon 13 ya tentu akan informasi mengenai kerangka jumlah proton, jenis protonnya ataupun juga jumlah karbon dan jenis karbon. Nah, spektroskopi massa ini gitu loh ya, informasi tentang massa. Dan prinsip dari spektroskopi massa itu beda ya, tidak ada kaitan antara gelombang ke dikenakan ke sampel gitu ya. Nah, tapi prinsipnya itu adalah sampel dalam keadaan gas gitu ya. Jadi sampel dalam keadaan gas ditembak elektron berenergi tinggi. Ini harus kita hapus dulu. Ya, jadi sampel dalam keadaan gas kemudian ditembak elektron berenergi tinggi gitu. Nah, dalam spektroskopi massa itu akan menghasilkan berkas sinar kation dari zat ya. Jadi ketika kemudian menghasilkan berkas kation menjadi bentuk spektrum massa dan mendeteksi dan mencatat nilai massa relatif ya MR ini yang utama serta kelimpahan isotop. Nah, kalau kelimpahan isotop itu karena kita mengenal bahwa unsur-unsur di alam itu ada yang mempunyai beberapa isotop ya. Jadi misalnya karbon itu ada karbon yang bermassa 13, ada yang bermassa 12, ada yang bermassa 14, meskipun prosentasenya di sini ya itu relatif kecil. Namun demikian meskipun hanya 1% ya itu tetap ada pengaruhnya nanti terhadap nilai massa relatif permuatannya ya sehingga ya muncul gitu meskipun intensitasnya rendah ya karena konsentrasi di alam kecil. Tuh. Oke. Nah, prinsip dari spektroskopi massa ya. Jadi sampel dalam keadaan gas ya. Nah, biasanya spektroskopi massa itu dikoppel dengan GC, gas kromatografi GC ya, GC, gas kromatografi. Nah, kemudian dikoppel dengan MS. Jadi sampel kita ya dalam keadaan uap itu kemudian dipisahkan oleh GC ini. Hasil pemisahannya masuk ke MS ya. Misalnya di sini di informasi dari GC itu muncul 3 puncak gitu. Nanti secara bergantian ya, masing-masing sampel ini itu akan masuk ke MS gitu ya, masuk ke MS. Nah, kemudian ditembak elektron berenergi tinggi di ruang pengionan ini ya. Jadi misalnya suatu molekul ya, misalnya aja CH4 gitu ya, CH4 itu ketika ditembak elektron berenergi tinggi ya, kita tahu kalau ada pasangan antara C dan H ini adalah adanya sepasang elektron gitu. Di masing-masing itu ada sepasang elektron yang overlap gitu loh. Nah, kemudian ketika ditembak elektron yang berenergi tinggi, lebih dari 70 elektron volt gitu, satu elektron ya yang berpasangan itu akan terlepas gitu. Ya, sehingga di sini menjadi molekul CH4 yang kehilangan satu elektron. Tuh, ya. Nah, ketika kehilangan satu elektron ya ini jadi bermuatan gitu, positif gitu ya. Plus 2 elektron. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan radikal ya, kation radikal molekul yang disimbolkan dengan M, ada radikal karena ini ada sebagai radikal ya, plus gitu ya. Kation radikal molekul dengan harga M
per set ya dengan harga M per set itu sama dengan MR gitu ya. Massa molekul relatif ya. Jadi kalau eh, ini ya akan muncul pada harga M per set ya 16 gitu ya. Nah, tentu saja ini sama dengan MR-nya. Tuh. Nah, kemudian radikal molekul radikal kation ya. Ini radikal kation molekul ini itu akan pecah lebih lanjut gitu ya. Karena di dalam ini ya ruang pengionan bombardir elektron itu terus-menerus ya. Jadi ini akan pecah, pecah lagi bisa dalam bentuk eh, kation ini ya, metil gitu ya, ditambah radikal gitu, atau bisa juga menghasilkan eh, kation yang bermuatan positif gitu loh pecahnya ini ya. Bisa ini jadi kation, ini radikal, bisa yang di sini itu dalam metilnya itu dalam bentuk kation, bisa kemudian dengan radikalnya adalah H tuh ya. Nah, setelah terbentuk kation-kation ini ya, apakah kation radikal molekul, radikal apa kation H plus, kation dari metil gitu. Nah, kemudian nanti masuk di ruang pemercepat ya. Ruang pemercepat ini digunakan beda potensial yang beda. Ini misalnya 10.000 elektron volt, 5.000 nol gitu loh. Sehingga kation-kation ini akan jalan lebih cepat dan terfokuskan gitu. Ya, jadi seperti kalau kita melihat kilat halilintar itu kan karena perpindahan muatan listrik dari yang berbeda potensial tinggi ke yang rendah gitu loh. Sehingga terjadi lompatan bunga api listrik diikuti dengan halilintar gitu. Nah, kemudian setelah ini ya, kemudian masuk ke ruang pendefleksi ya. Nah, di ruang pendefleksi ini akan dipisah-pisahkan si kation tadi. Kation yang massa M per setnya rendah ini akan terbelokkan dengan kuat gitu. Sementara yang besar gitu, ya dia langsung menuju ke detektor ya, detektor logam akan langsung menumbuk detektor ini gitu ya. Jadi fungsi dari deflection ini agar si kation-kation ini tidak barengan numbruk di eh, detektornya sehingga bisa teramati, terpisahkan, teramati dengan jelas gitu. Nah, kemudian di sini akan muncul aliran listrik, ya, aliran atau pulsa-pulsa listrik ya ketika menunggu ini. Nah, kemudian diperbesar ya dengan amplifier dan dicatat oleh recorder printer dalam bentuk spektrum massa. Nah, spektrum massa itu digambarkan antara persen intensitas terhadap harga M per setnya. Tuh ya, harga massa permuatan dari masing-masing kation yang berhasil sampai ke detektor. Sehingga muncul puncak ya untuk M per set 16 tadi, muncul puncak lagi yang 15 dan muncul puncak yang satu tadi, yang proton tadi. Ya, jadi itu ya. Jadi kita akan debatkan data-data ini. Gitu. Ya, kemudian harga M per set yang paling besar ini sesuai dengan MR-nya gitu ya. Jadi melihat puncak yang paling ujung gitu ya, oh itu kita bisa tahu membuktikan oh MR-nya memang sesuai dengan yang kita perkirakan ya. Jadi itu. Oke, ya itu prinsipnya dari spektroskopi massa. Oke, bisa diikuti? Ya, jadi prinsip spektroskopi massa adalah demikian, gitu ya. Oke ya, jadi ini penjelasan secara lebih detail ya di ruang pengionan tadi ya. Jadi spektroskopi massa itu hanya mendeteksi kation-kation yang bermuatan positif saja atau ion positif saja gitu. Nah, ion negatif, molekul netral tidak terdeteksi gitu ya. Jadi ya hanya putar-putar di sini ya. Jadi yang terdeteksi di MS adalah
kation atau partikel yang bermuatan positif. Tuh. Jadi ruang mempercepat tadi dengan menggunakan daerah dengan celah dengan beda potensial yang berbeda sehingga ion-ion positif tadi bergerak menjadi lebih fokus dan cepat. Tuh. Oke, terus di ruang pembelokan tadi agar kation dengan M% yang rendah itu akan dihambat gitu loh, akan dihambat jalannya lebih pelan. Sementara yang lebih besar, nah, jalannya lebih cepat gitu. Sehingga sampai ke ruang pendeteksi nggak bareng gitu loh. Nah, ini detektornya itu adalah ada logam gitu. Nah, kemudian si kation ini akan menumbuk si logam ini ya, tadi kation yang bermuatan positif akan dinetralkan oleh elektron dari logam-logam ini gitu. Nah, ini adanya eh, pemberian elektron itu ada ini akan terjadi arus elektron gitu loh, semacam pulsa-pulsa listrik di situ yang kemudian nanti diperbesar oleh amplifier, kemudian bisa dikirim ke pencetak printer itu. Tuh. Nah, kemudian nih dalam spektroskopi massa ya reaksi pertama suatu molekul adalah ionisasi awal atau pengambilan sebuah elektron dari molekul itu gitu. Nah, elektron yang paling mudah lepas itu adalah elektron yang energinya tinggi ya. Elektron energi tinggi, nah ini langsung ke contohnya ya. Jadi misalnya elektron N, elektron pasangan bebas, ya atau elektron pi itu, elektron ikatan pi ya. Jadi kalau ada ikatan rangkap, ini elektron yang berpasangan di sini, yang satu sigma, yang satu pi, itu energi tinggi. Kalau tidak ada ya sigma gitu ya. Jadi kalau di dalam suatu molekul ya, misalnya strukturnya ini ada elektron ikatan pi, ada N gitu. Nah, maka yang lepas duluan adalah yang elektron N ya. Jadi ini lepas duluan ketika ditambah elektronnya. Sehingga radikal molekulnya, radikal kation molekul itu bentuknya jadi oh gini yang kehilangan satu elektron ini jadi bermuatan positif gitu. CH3 ya. Jadi ini yang disebut juga M radikal kation. Tuh. Dengan harga M% sesuai dengan MR-nya. Tuh, ya. Jadi dari sini ya setelah membentuk radikal kation molekul, nah kemudian pecah gitu loh. Pecah-pecahnya ya akan mengambil elektron yang paling dekat ya bisa dimetil ke sana atau putusnya dari sini gitu. Nanti akan membentuk fragmen-fragmen yang lebih kecil yang bermuatan positif tentu saja yang bisa dideteksi di MS gitu. Oke, kita hapus. Nah, Nah, kemudian yang penting ya eh, setelah ionisasi awal, ya, ion molekul itu akan mengalami fragmentasi, ya, suatu proses di mana radikal-radikal bebas atau molekul netral akan dilepaskan dari molekul itu, gitu. Nah, namun demikian, ion molekul itu tidak pecah secara acak, ya, tapi akan menghasilkan fragmen atau pecahan yang stabil, gitu, loh, yang lazim, ya. Jadi radikalnya itu harus lazim, ya. Jadi misalnya adakah radikal C misalnya. Kalau Anda belum pernah dengar ya ini tidak ada radikal C. Jadi adanya ya radikal CH3, radikal H, radikal OH,
radikal etil gitu ya, CH2, CH3 radikal ya. Jadi itu ya. Radikal cincin benzen ya bisa aja ya. Atau cincin fenolik misalnya ya ada O. Nah, ini ada radikal-radikal yang kayak gini. Tapi ada radikal CH2 ya nggak pernah denger kan ya. Radikal C ya ora ono. Jadi fragmennya itu adalah radikal-radikal yang lazim. Itu loh, yang lazim. Demikian juga molekul kecil yang dilepaskan ya. Ya air, CO2, CO, C2H4, C2H2 misalnya gas etuna gitu ya. Misalnya itu kebetulan ada NO ya gas NO ya. Jadi molekul kecil seperti itu. Tuh. Nah, kemudian ini contohnya ya. Jadi misalnya radikal kation molekulnya itu adalah suatu butanol gitu ya. Jadi untuk penggambaran eh, dalam MS itu biasa muatannya boleh ditaruh di luar, tapi Anda harus tahu bahwa muatan itu ada di sini. Nah, kemudian kita tahu kalau melepaskan H2, H2 itu tidak terdeteksi ya. Jadi yang terdeteksi di MS itu hanya M perset pada 74 dan M perset pada kurang 56 gitu ya, pada 56 di sini. M perset pada 56 ya. Jadi katakanlah datanya ini persen I ya. Jadi ada puncak di 74 gitu ya, ada puncak di 74, terus ada puncak lagi di 56. Nah, kita tahu kalau ini melepas air itu dari ngitung ini pengurangan. 74 dikurangi 56, O-min 18. Nah, dari struktur butanol ini ya kok menghasilkan eh, atau mengalami pengurangan 18 ya tentu struktur ini itu akan artinya bisa melepaskan air gitu ya. Jadi ketika ini jadi positif, nah dia bisa ngambil ya elektron dari atau eh, yang di sini ya itu dibawa ke sana gitu ya. Elektron sambil membawa elektron ikatan ke sana ya. Sehingga ini jadi ternetralkan dan ini jadi yang bermuatan positif gitu ya. Itu. Ya, jadi kita tahu kalau itu melepaskan air itu kali ini pengurangan dari 74 ke 56. Oh, berkurang 18. Nah, dengan melihat struktur seperti ini ya ini artinya melepaskan air gitu. Ya, M dikurangi 18. Tuh. Oke. Oke, eh, terus juga dalam pemecahan dari suatu cabang itu juga akan menghasilkan fragmentasi terutama pada cabang ya. Karena radikal ion sekunder dan karbokation sekunder itu lebih stabil dibanding bentuk primer gitu ya. Nah, artinya eh, misalnya ada senyawa seperti ini ya, maka ya katakanlah ini ya bermuatan gitu gitu ini ya. Molekul ini itu akan cenderung membentuk karbokation yang lebih stabil gitu ya, karbokation yang lebih stabil. Jadi ini yang bermuatan positif ini dibanding yang CH3 ya positif gini. Ya mungkin ada juga gitu loh di dalam spektrum MS ya katakanlah ini harga M per setnya ya kita hitung ya 15, 45 tambah 13 ya jadi 58. Ini M per set 58 gitu.
Kemudian yang di sini ya, ini M per set, 15 tambah 15 2, 30 itu 30 tambah ini 13 ya. 43, 43 ini 43. Ya, yang di sini M per set ini 15 ya. Sehingga puncaknya ya ini 58 muncul ya. Jadi ini M per set. Kemudian ini puncak 43 ya. 43 mungkin lebih tinggi karena stabil ya. Puncak yang intensitasnya persen I-nya itu paling banyak ya. Itu paling stabil atau yang disebut dengan base peak ya. Puncak yang paling stabil dalam dalam MS, spektrum MS ya. Ini disebut dengan base peak ya, puncak dasar gitu. Yang menunjukkan bahwa kation pecahan ini ya itu stabil gitu. Sehingga jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak di dalam yang terdeteksi di MS gitu. Kemudian 15 ya ada tapi kecil intensitasnya gitu ya. Mungkin hanya 10% ya, tapi ya muncul juga gitu. Karena ini relatif kurang stabil dibanding yang karbokation sekunder. Jadi karbokation itu ada primer, sekunder, tersier. Yang paling stabil adalah yang tersier. Gitu. Itu organik dasar gitu ya. Oke. Oke, nah kemudian kalau itu ada heteroatom gitu, proses pemecahan di posisi sebelahnya alfa, ikatan di sebelah alfa ya, bisa mengeluarkan metil atau etil di sini, tuh ya. Jadi ini kalau melepaskan etil gitu, maka muncul M perset 58. Kalau melepaskan radikal etil ya M perset 72 ya. Jadi ini akan muncul puncak 87 sebagai radial kation molekul, kemudian 72 itu, kemudian 558 ya. Jadi dari 87 ke 58 di sini artinya berkurang 29 gitu loh. Ini min 29. Dari 72 ke 87 ini min 15. Artinya dia melepaskan radikal metil ini. Oke. Oke. Nah, kemudian juga kadang-kadang diikuti dengan penataan ulang ya. Salah satu penataan ulang yang terkenal itu adalah penataan ulang Mark-Laferte, di mana ini terjadi bila terdapat sebuah atom hidrogen gamma terhadap gugus karbonil dalam ion molekul ya. Jadi ion molekulnya itu ada gugus karbonilnya gitu, kemudian ada H pada posisi gamma. Nah, ini akan mengalami penataan ulang yang disebut penataan ulang Mark-Laferte ya. Jadi ikatan antara CH di sini gitu hanya itu pergi tanpa membawa elektron ya. Jadi hanya pergi tanpa membawa elektron nempel ke elektron pasangan bebas dari O ini. Tuh. Elektron yang berikatan diberikan ke C yang di sebelahnya. Nah, kemudian terjadi pemutusan ikatan di sini ya, sehingga keluar molekul netral ya. Jadi dari 72 ke 44 ini berkurang 28. Tuh. Jadi spektrum MS-nya itu ya ada puncak di 72, kemudian ada puncak di 44 ya. Dari 72 ke 44 berkurang min 28 ya. Sehingga kita bisa menggambarkan 28 itu adalah molekul netral dari Etena ini.
tuh ya. Sehingga kation pecahannya adalah pada M persen 44 ini ya, kation radikal pecahan gitu ya. Jadi biasanya apa pelepasan molekul netral gitu ya itu memang karena disebabkan oleh adanya penataan ulang tadi ya, penataan ulang. Oke, Serlaki Fieldberg. Ya, jadi kalau Anda menganalisiskan sampel gitu, nah Anda itu akan dapat ini data spektrum MS itu seperti ini gitu loh. Ya, jadi ini persen intensitas relatif gitu, gitu. Kemudian, nah ini data-data harga M persen. Nah, kemudian ini ada puncak-puncak. Puncak yang paling tinggi ini sebagai base peak ion fragmen yang paling stabil gitu. Ya. Kemudian yang paling ujung, yang paling besar itu menggambarkan MR, ion massa molekul atau molekul radikal kation. Tuh. Nah, kemudian puncak-puncak yang di sebelahnya ini menggambarkan pecahan-pecahannya. Tuh, pecahannya ini. Anda harus ngitung ya dari puncak yang satu ke puncak berikutnya itu berkurang berapa gitu ya. Dan pengurangannya ya itu harus yang lazim tadi gitu loh. Nah, kalau misalnya ini kok hanya berkurang 12 gitu. Nah, 12 ini apa? Nggak ada ya. Mungkin eh, apa artinya penghitungannya ya. Jadi mungkin pecahnya ke sana gitu ya. Jadi bisa aja seperti itu ya. Jadi tidak harus ini dikurangi ini, habis ini ke sini, gitu tidak harus gitu loh. Jadi bisa saja yang di sini itu juga pengurangan dari sini. Atau yang dari sini itu pengurangan dari sini juga gitu loh. Jadi tidak berkurangnya tidak ini dikurangi ini, terus ke sini, terus ke sini gitu, tidak harus urut gitu loh intinya itu ya. Karena ya tadi eh, proses pemecahan atau fermentasi itu ada peristiwa penataan ulang, harus membentuk karbokation yang stabil gitu ya. Jadi tidak tidak hanya sekedar pengurangan-pengurangan dari puncak yang satu ke puncak berikutnya, harus yang lazim. Jadi molekul netralnya juga lazim, kalau itu melepaskan molekul netral, kalau melepaskan radikal harus radikal yang lazim ya. Jadi kalau tidak lazim ya jangan dipaksakan. Misalnya ada CH2 ada CH tuh ini nggak ada yang nggak pernah ada ya udah jadi jangan dipaksakan. Oke, bisa diikuti? Halo. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, Bisa, ya Ibu. ada pertanyaan, ada hal yang ditanyakan ya. Oke. Oke, langsung ke contoh aja ya, contoh ya. Jadi spektrum MS itu biasanya ya digunakan untuk konfirmasi data akhir gitu loh. Jadi dari data UV, IR, NMR itu kita sudah bisa menggambarkan struktur molekulnya. Terus, oh ini ganggu tak? Oh, ya, oke ya. Dan aku. Ya, jadi misalnya dari data UV, IR, NMR kita itu sudah bisa menggambarkan kemungkinan dua struktur ini ya, struktur A dan struktur B gitu. Nah, kemudian mana yang benar gitu loh ya. Dari data dua struktur yang ini yang kita temukan sebelumnya itu mana yang benar. Nah, itu dikonfirmasi dengan
ms ya. Anda hitung masing-masing itu MR-nya berapa. Oh, ketemu 136 misalnya. Nanti dihitung bener nggak ini ya. Kemudian cek data MS-nya. Oh, ini benar muncul ya. Jadi di sini ada puncak ya, puncak paling kanan ini di sini ya. Tapi bukan yang kecil ini ya. Ini disebabkan karena adanya isotop tadi. Tuh, isotop karbon tadi. Jadi puncaknya di sini. Ini sebagai M radikal kation atau ini sebagai MR-nya gitu. Oh, dua-duanya sama. Ini 136, ini juga 136. Kita masih belum bisa tentukan yang A mau B. Nah, terus Anda lihat pecahannya ini ya dari puncak satu ke puncak berikutnya ini ada muncul puncak di 121 gitu. Ya, jadi ini 136 ke 121 berkurang 15. Nah, kemudian dicek dari dua struktur ini ya. Mana yang kira-kira menghasilkan 15 itu? Ya, jadi misalnya ini terion kan di sini. Nah, elektron yang paling dekat yang bisa diambil adalah ini. Dari OH, ikatan OH ini. Artinya apa? Dia akan melepaskan radikal OH. Kalau melepaskan radikal OH, ini berarti sama dengan 17 berkurang 17. Ya, jadi oh nggak mungkin. Ini berkurangnya 15. Tapi kan di sini ada CH3 gitu. Bisa nggak putus di sini? Ya nggak bisa ya, karena terlalu jauh gitu loh. Dia akan mencari elektron yang dekat gitu loh. Ngapain aduh-aduh gitu ya. Sekarang kalau yang kedua, teriosanasinnya kan di sini. Yang paling dekat yang ambil elektron ikatan antara C dan CH3 ini. Melepaskan CH3 berkurang 15. Wah udah. Dengan satu tahap ini kita sudah yakin bahwa strukturnya B gitu. Nah, kemudian dilanjutkan puncak analisislah puncak-puncak yang tinggi gitu. Ya, kemudian dihitung juga ini lazim enggak ke sana. Kalau enggak lazim ya berarti puncak ini dari sini gitu. Ya, ini juga dikurangi dengan melihat ini skala-skala ini ya, skala-skala yang di bawah ini berapa. Ya, kalau enggak ada angkanya ya Anda ngitung ini sak garis ki satu gitu. Nah, habis itu kemudian digambarkan pola fragmentasinya. Gitu. Ya, kita gambarkan pola fragmentasinya ya seperti ini. Ya, jadi molekulnya ini yang B tadi, yang B, molekul yang B. Kemudian ditembak elektron energi tinggi akan terbentuk kation radikal molekul ya, yang dilepaskan di O gitu, gitu ya. Ke dengan data M per set 136. Nah, kemudian kation yang bermuatan positif ini akan mengambil satu elektron yang paling dekat gitu. Sehingga melepaskan radikal CH3 membentuk ion fragmen pada M per set 121. Wah, kok itu dari ikatan lah ya jelas. Ya ini C ya. Kok ini jadi ikatannya 3 gitu. Anda kok yang ngono ku ya wis paham banget lah. Oh, tadi kan gini-gini. Ya, elektron ketemu elektron, ya tentu jadi ikatan, sepasang kan gitu. Jadi ini kenapa jadi ikatan 3 gitu loh. Itu ya tadi, satu elektron di sini, satu elektron di O ketemu. Gitu. Pada M per set 121. Nah, kemudian pecah selanjutnya. Ada M per set 93, 121 dikurangi 93 itu berapa? Hitung lagi. Ya, 11 8 ya, 12 11 dikurangi 9 piro? Ini 11 11 kok 93 121 dikurangi 93. Oh ya, 11 kurangi 3 8. Terus ini eh
Ini 11,28 gitu ya. Berkurang 28. Ya, ini min 28. Nah, hitung CO ini kan 28 gitu loh. Jadi ini lepasnya di sini, ini jadi positif gitu. Nah, pecah lagi misalnya, oh, ada 65, berarti kira-kira pecahnya di mana? Ya, jadi bisa juga ini menghasilkan molekul netral berkurang 28 pecah gitu. Ya artinya ini satu tabhap pun sebenarnya sampai di sini pun itu sudah terbukti bahwa memang senyawanya adalah B. Oke ya, jadi gitu caranya. Ya, kemudian nanti Anda lanjutkan dengan latihan. Ada beberapa contoh di situ. Ya, ini ya. Termasuk ini misalnya ada dua kemungkinan struktur ya, struktur A dan B ya. Kemudian data MS-nya banyak puncak di situ gitu ya. Ya. Nah, kadang-kadang tadi ya eh, data M radikal molekul atau ini sama dengan MR itu kadang-kadang puncaknya di sini itu sangat kecil, itu sangat bisa mungkin terjadi ya karena biasanya radikal molekul kation itu kurang stabil ya, dia akan segera pecah membentuk fragmen-fragmennya. Itu kadang-kadang nggak muncul. Nah, tapi Anda bisa melihat puncak berikutnya itu ya, misalnya di sini 118 harusnya, tapi nggak ada puncaknya itu kecil gitu ya. Tapi puncak berikutnya ini ada di 103 gitu. Berarti 118 ke 103 ini berkurang 15 ya. Artinya radikal molekul kation itu langsung pecah membentuk fragmennya gitu. Ya dari struktur ini kira-kira yang mana yang menghasilkan bisa berkurang 15 melepaskan metil itu gitu ya. Kalau di sini kan muatannya itu masih di sini gitu loh. Atau mungkin di sini. Ya kalau di sini harusnya melepaskan ini kan ya. Kalau yang di sini ya lepasnya ini atau ini gitu. Jadi nggak memungkinkan keluar 15 ya. Tapi kalau yang di sini ya, nah ini bisa melepaskan radikal CH3. Atau kalau dia ngambil elektron dari sini gitu, oh 43 juga muncul gitu. 43 mana tadi? 45 ya. Ini 45 misalnya, ini 43. 45 tinggi juga gitu. Misalnya dia ngambil elektron ke sini gitu, nah, muncul di situ. Tuh. Oke. Nah, kemudian kita gambarkan ya tadi yang benar adalah yang A gitu ya. Kemudian kita gambarkan pola fragmentasinya ya. Jadi ini hanya sebagian karena kebetulan data puncaknya itu cukup banyak ya. Nah, ini bisa saja ini eh, panahnya ke sana gitu loh. Ini juga bisa banyak kemungkinan ya karena kebetulan elektron N-nya itu ada banyak gitu loh. Kalau putusnya di sini keluar radikal metil ya ini ke sini gitu. Tapi bisa saja ngambil elektronnya dari sebelah kanan sehingga muncul M perset pada 45 gitu. Atau bisa nggak kalau dia elektron yang diambil di sini ya bisa aja ya. Kemudian ngambil elektron di sini sehingga ini keluar OCH3 ya. Radikal metoksil itu juga lazim. Kalau keluar OCH3 kan berarti 15 tambah 16, 31. Berkurang 31. 118 dikurangi 31 gitu. 87. Ada nggak puncak 87? Cek gitu. Kalau nggak ada berarti oh nggak mungkin gitu. Tapi kalau ada oh berarti bisa. Gitu ya. Jadi bisa aja ini. Karena molekul itu kan jumlahnya banyak. 6,02
0,2 kali 10 pangkat 23. Jadi banyak banget jumlah molekul yang ada di sini. Jadi kalau hanya 1% ke sana ya bisa saja terjadi. Ya, karena jumlah molekulnya adalah berapa billion ini. Ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 yang jadi cukup banyak. Itu. Tapi yang jelas data-data ini muncul puncak gitu loh. Kita nggak ngarang gitu. Jadi ini ada dasarnya menggambarkan fragmentasi yang seperti ini. Ya, ini muncul puncak di MS-nya. Gitu. Oke, gitu ya eh, caranya ya. Dan Anda harus latihan gitu ya, membuat fragmentasi ya. Jadi ini ada data MS gitu ya, data MS. Senyawanya sudah diketahui, perkirakan pola fragmentasinya. Anda hitung MR-nya dulu gitu ya. MR-nya berapa ini? Kemudian ketika ini ditembak elektron gitu, tentu akan hilangnya di sini membentuk kation radikalnya ini. Nah, habis dari sini, ya, lihat cek-cek di sini, dia melepaskan apa? Itu ada puncak-puncak berapa? Amati yang tinggi-tinggi aja gitu. Ya. Apakah ini ngambil elektron ke sana gitu ya, melepaskan radikal OH misalnya berkurang 17 atau ketika membentuk kation ini terus ngambil H elektron H dari sini ya, melepaskan molekul H2O misalnya berkurang 18 ya, dihitung gitu loh ya, puncak-puncak ini berkurang berapa misalnya. Misalnya MR-nya berapa ini? 91 misalnya, atau kita hitung gitu loh. Ya, 15, 15, 30 tambah ini 13, 43, 43 tambah CH2 14, 37, 57 tambah OH 57 ditambah 17 ya, 774, 74. Nah, oh berarti bukan di sini tadi tapi ini MR-nya ini gitu. Dari 74 ini ya. Ya ini kok ada puncak ini ya, mungkin isotop tadi gitu ya. Ya kan kecil banget. Tapi yang di sini 74, 74 terus nah ini ke sana ini berapa berkurang berapa gitu. Ya. Atau kalau 74 dikurangi 18 ada enggak gitu. 74 4 kurangi 8 6. Sini jadi 6 6 kurang 1 5 6 5 6 muncul enggak di situ? Oh, ada ini. Ini kan 55 ini 56. Kemungkinan melepaskan H2O juga bisa gitu loh. Jadi dari 74 ke sana min 18. Kok kecil ya? Mungkin karena sedikit yang tapi kan ini ada tuh. Dan seterusnya ya. Jadi nanti Anda coba buat ya pola fragmentasinya berdasarkan data-data dari MS ini gitu. Kalau nggak ngitung sendiri ya nggak akan paham-paham nanti membuat pola fragmentasinya gitu. Nah, terus digambarkan ini gitu udah seperti ini. Ya Anda gambarkan yang kayak gini dari senyawa ini. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Udah selesai ini. Baik, waktu selanjutnya Anda coba dulu ya membuat pola fragmentasi dari isobutanol ini ya berdasarkan data-data.
di puncak-puncak ya MS-nya ini gitu ya. Coba Anda kerjakan sendiri. Minggu depan ujiannya sampai ini. Jadi yang jelas Anda harus menguasai prinsip dasar gitu, kemudian juga bisa memprediksikan data-data spektroskopi MS, UV, IR, NMR ya dari struktur yang kita berikan. Di prinsipnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, Bisa dicoba dulu itu. ya. Coba dulu. Kerjakan tadi ya. Baca bukunya di Pavia lebih lengkap di situ. Ada banyak contoh juga. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Apa yang saya sampaikan gitu ya. Anda pelajari lebih lanjut dan minggu depan kita ketemu UTS. Oke, baik. Saya kira cukup hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. beristirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama kita close.